Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Chandra Agustin dengan NIM 2011 050228, kelas Ekonomi Syariah 1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan mereview 3 materi yang sudah dijelaskan oleh Bapak Abdul Wadud Nafis LCMII. Nah, materi yang pertama yaitu ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah. Ekonomi tertutup atau disebut dengan ekonomi 3 sektor adalah perekonomian yang meliputi kegiatan dalam sektor perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Nah, jadi yang dimaksud 3 sektor di sini yaitu perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Adapun campur tangan yang menimbulkan 2 perubahan penting. Yang pertama yaitu pungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah menambahkan pengeluaran agregat pada industri dan rumah tangga. Yang kedua, pajak memungkinkan pemerintah melakukan pembelanjaan dan hal ini akan menaikkan pembelanjaan agregat karena belum ada perdagangan dengan LN, maka perekonomian 3 sektor dinamakan perekonomian tertutup. Aliran baru dalam sirkulasi aliran pendapatan, di mana pembayaran pajak oleh rumah tangga dan perusahaan kepada pemerintah akan menjadi pendapatan pemerintah. Lalu pengeluaran pemerintah ke sektor perusahaan akan menjadi pembelian barang dan jasa yang diproduksi perusahaan. Dan aliran pendapatan dari sektor pemerintah ke rumah tangga dan industri menjadi pembayaran atas penggunaan faktor-faktor produksi rumah tangga dan industri oleh pemerintah. Dan pendapatan rumah tangga digunakan untuk apa saja? Ada 3 tujuan. Yang pertama yaitu ditabung, yang kedua membayar pajak, dan yang ketiga membiayai konsumsi. Nah, di sini pajak dibagi menjadi 2 bagian, yaitu ada pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah jenis pungutan pemerintah yang secara langsung dikumpulkan dari pihak yang wajib membayar pajak. Dan yang kedua yaitu pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dipindahkan kepada orang lain. Adapun bentuk pajak pendapatan ada 3. Yang pertama yaitu pajak regresif atau disebut pajak tetap. Pajak tetap adalah tarif pajak akan selalu tetap sesuai peraturan yang telah ditetapkan. Contohnya bea materai dengan nilai 3.000 dan 6.000. Tapi tarif bea materai ini mulai 2021 berlaku materai elektronik. Biaya materai terbaru naik menjadi 10.000 dan merupakan single tarif. Yang kedua yaitu tarif proporsional adalah pemungutan pajak yang menggunakan persentase tetap tanpa memperhatikan jumlah yang dijadikan dasar penggunaan pajak. Yang ketiga yaitu pajak progresif, yaitu tarif pajak akan semakin naik sebanding dengan naiknya dasar penggunaan pajak. Nah, materi yang kedua yaitu inflasi dalam perspektif konvensional dan Islam. Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga secara umum dan terus-menerus dalam waktu dan tempat tertentu. Kemudian macam-macam inflasi berdasarkan sifatnya atau laju inflasi. Yang pertama yaitu inflasi merayap, di mana inflasi di bawah 10% setahun. Yang kedua yaitu inflasi menengah, inflasi antara 10-30%. Yang ketiga inflasi tinggi, inflasi di atas 100%. Yang kedua berdasarkan penyebab dari inflasi. Yang pertama yaitu inflasi permintaan. Inflasi ini timbul karena permintaan masyarakat akan berbagai macam barang terlalu tinggi. Yang kedua, inflasi penawaran. Inflasi ini timbul karena kenaikan biaya produksi atau berkurangnya penawaran agregat. Selanjutnya berdasarkan dari asal inflasi. Yang pertama yaitu inflasi berasal dari dalam negeri, yang kedua inflasi berasal dari luar negeri. Selanjutnya yaitu sebab-sebab inflasi. Yang pertama yaitu inflasi permintaan. Inflasi ini terjadi karena melalui inflasi permintaan, di mana permintaan akan barang oleh masyarakat semakin berlebihan. Yang kedua yaitu inflasi penawaran, disebabkan oleh terjadinya penurunan penawaran total sebagai akibat dari
kenaikan biaya produksi. Yang ketiga yaitu inflasi campuran. Inflasi yang mengandung unsur demand pull dan cost pull. Inflasi ini sering disebut dengan mixed inflation. Selanjutnya, pembagian inflasi dalam ekonomi Islam. Yang pertama yaitu natural inflation, disebabkan oleh sebab-sebab alamiah yang tidak mampu dikendalikan oleh orang lain. Yang kedua yaitu human error inflation, diakibatkan oleh korupsi dan adminnya yang buruk dan pajak yang berlebihan. Kemudian ada dampak dari inflasi dalam perspektif ekonomi Islam. Yang pertama yaitu menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang, terutama fungsi tabungan, fungsi pembayaran di muka, dan fungsi unit perhitungan. Yang kedua yaitu melemahkan masyarakat menabung. Yang ketiga meningkatkan kecenderungan belanja terutama barang-barang produktif dan mewah. Selanjutnya, mengarahkan investasi pada hal-hal tidak produktif seperti penumpukan kekayaan. Materi yang ketiga adalah konsep dasar ekonomi Islam. Ilmu ekonomi adalah sebuah ilmu yang membahas atau mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Dan ilmu ekonomi Islam adalah sebuah cabang ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya dan memuaskannya untuk mencapai falah berdasarkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-Quran, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Sumber hukum ekonomi Islam ada 4. Yang pertama yaitu Al-Quran, yang kedua Sunnah, yang ketiga Ijma', dan yang keempat Qiyas. Kemudian ada dasar-dasar dari ekonomi Islam. Yang pertama yaitu Tauhid, ilmu yang mempelajari tentang sifat keesaan Allah. Yang kedua asidik atau kejujuran. Yang ketiga mengakui hak milik individu dan umum. Yang keempat al-adalah. Yang kelima at-tawazun. Yang keenam at-ta'awun. Prinsip ekonomi Islam yaitu bebas dari masyir atau judi. Yang kedua horor atau menipu. Dan yang ketiga riba. Yang terakhir ada karakteristik dari ekonomi Islam. Yang pertama yaitu ekonomi Islam terkait dengan akidah, syariah, dan akhlak. Yang kedua, harta kepunyaan Allah dan manusia sebagai khalifah. Yang ketiga yaitu larangan masyir, horor, dan riba. Yang keempat, keadilan, keseimbangan, dan melindungi kepentingan masyarakat dan pribadi. Yang kelima, keseimbangan antara keruhanian dan kebendaan. Yang keenam, bimbingan konsumsi. Yang ketujuh, petunjuk investasi. Dan yang terakhir, zakat. Sekian itu saja review materi dari saya. Apabila kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.